Vin, ya. Kalau orang sakit jangan dibawa ke mabes mulu. Bawa ke dokter, Vin. Bawa ke dokter berobat. Di situ kan kelihatan kan Alvinnya, emang Alvin Limnya aja yang sentimen sama Novi. Tapi gara-gara modelan Erwila, Farhad Abbas, Alvin Lim tercoreng semua. Selangkah lagi mengucapkan kata damai, polemik panas terkait uang donasi yang menyeret Agus Salim dan Pratiwi Novianti justru memasuki babak pertikaian baru. Pasalnya, beberapa waktu lalu Agus kembali melayangkan laporan terhadap Novi. Hal itu dilakukannya lantaran Agus merasa dirinya sudah dihina dan diperolok-olok oleh Novi dan konten kreator Yolo Ine dalam sebuah acara siaran langsung media sosial. Apalagi menurut Yolo Ine, sebelum membuat konten itu, ia sudah terlebih dulu melakukan konsultasi dengan tim utusan dari sebuah platform media sosial. Lantas, benarkah Yolo Ine merasa reaksi Alvin Lim terbilang berlebihan? Serta seperti apakah pula pesan Yolo Ine untuk Alvin Lim? Vin, ya. Kalau orang sakit jangan dibawa ke mabes mulu. Bawa ke dokter, Vin. Bawa ke dokter berobat. Atau bawa ke mall, bikin seneng, bikin happy. Itu orang udah stres, udah banyak pikiran. Dibawa mulu ke Polda, apa dia nggak makin stres? Oke lah, fisiknya udah sakit gitu ya. Ini kalau misalnya lu bawa mulu ke proses hukum, apa nggak makin psikisnya terganggu? Vin, ya, Alvin Lim denger. Kesel gue. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak begitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Ya hak dia mau melaporkan, dia mau tersinggung sama konten saya dan Novi, tapi intinya ya yang bikin konten seperti itu bukan cuma kami, banyak sekali, dan kami tidak ada mentioning soal Agus ya, Vin ya, nggak ada mentioning soal Agus. Dan banyak yang salah nih karena dia pikir Teh Novi yang memiliki inisiatif untuk bikin konten tersebut, tapi kenyataannya sayalah yang memiliki inisiatif untuk bikin konten seperti itu, idenya segala macam, sampai saya yang meminta pihak TikTok untuk menyediakan properti seperti kacamata, tisu sebagai pengganti perban gitu. Tapi intinya ya penampilan seperti itu kan belum dipatenkan sama seorang Agus gitu. Di situ kan kelihatan kan emang Alvin Limnya aja yang sentimen sama Novi gitu, Vin. Oke, 9 naga. Gitu. Kan memenya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Sebenarnya aku pengen ngeledek Novi aja. Ayo Nov, lu masa bisa ngarahin Agus, masa nggak bisa ngarahin gue. Sebenarnya pengen lucu-lucuan ke Novinya pribadi gitu. Dan Novi itu benar-benar nggak ada planning untuk nanti bikin kayak Agus, ya enggak. Jadi itu benar-benar spontan aja. Berarti semua sebelum kita bikin konten itu kan kita konsul dulu nih ke pihak salah satu platform media sosial. Ya mereka ya udah nggak apa-apa, di approve, ya berarti nggak masalah dong, ya kan. Dan kita tidak ada mentioning siapa-siapa gitu, kecuali misalnya kita bikin video seperti itu, lagunya Agus sedih, mungkin masih bisa oh iya ya nih nyindir si Agus nih, tapi kan nggak, elunya aja Gus yang baper.
Tidak dapat dipungkiri memang sengkarut konflik yang melibatkan Agus dan Novi sudah terlampau berlarut-larut. Apalagi kini telah hadir sosok Alvin Lim yang sejak kemunculannya seakan tak pernah segan untuk meluapkan opini. Kehadiran Alvin pun seakan menambah panjang deretan advokat vokal di dalam kisruh Agus dan Novi. Hal itulah yang kini disorot tajam oleh Yolo Ine. Pasalnya, ia merasa kehadiran para advokat itu justru membuat keruh suasana. Alih-alih mencari solusi, mereka justru hadir memancing emosi. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan Yolo Ine terkait hal itu? Pengacara sebelumnya tuh kayak maaf abang-abang senior seperti Hotman Paris, Oto Hasibuan, Hotma Sitompul, Oce Kaligis, Kamarudin Simanjuntak dan yang lain-lain yang memiliki taring luar biasa di dunia advokat. Tapi gara-gara modelan Erdila, Farhad Abbas, Alvin Lim tercoreng semua, beneran. Jadi kasihanlah adik-adik mahasiswa yang mengambil fakultas hukum, nantinya ketika mereka benar-benar pengen jadi lawyer, mereka jadi disepelekan gara-gara ulah kalian. Ya udah diem. Sangat menyayangkan Alvin Lim begitu gampang melontarkan kata-kata yang berkonotasi pelecehan ya. Itu sangat mencoreng dunia advokat sih, beneran. Udahlah, muka yang nggak bagus ya dilihat, tapi tolonglah setidaknya tutur katamu itu harus bagus gitu. Miris memang apa yang terjadi saat ini. Kobaran api amarah di hati kedua kubu yang sempat mereda, kini kembali menyala panas. Parahnya lagi, aksi saling lapor pun lagi-lagi harus terjadi. Di mana Agus yang menggandeng Alvin Lim sudah melayangkan laporan terhadap Novi, Yolo Ine, dan sebuah akun media sosial bernama Asam Lambung Belanda. Begitu pula dengan Novi, ia kini sudah resmi mempolisikan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik dan pelecehan. Kondisi itu pun memancing rasa kecewa cukup dalam di benak Farhad Abbas. Bagaimana tidak? Memanasnya situasi seolah mengubur dalam-dalam upayanya yang sudah susah payah mengusahakan perdamaian. Lantas, seperti apakah pandangan Farhad Abbas terkait kondisi saat ini? Masalah donasi sudah selesai, tinggal realisasi. Masalah laporan sudah kita cabut. Nah, ini kan masalah baru antara Novi dengan Alvin dan Agus. Karena Agus tersinggung karena video ngejek-ngejek mata itu ada ya masalah. Itu kan laporan sudah diterima kan, susah loh buat laporan di Mabes Polri itu. Jadi siap-siap. Kalau saran saya udahlah, nggak usah ribut. Kan tujuannya mau damai, kan laporanmu aja kita cabut, masa mau laporin Alvin lagi? Kan tinggal diluruskan. Alvin kan mau minta maaf agar Agus tidak dihina, kan bagus. Ya, nyariin uang aja bisa kok, masa minta maaf jangan dibully Agus tidak bisa gitu. Dia kan karena emosi melihat gambar Yolo dengan itu. Kalaupun ada reaksi mungkin tersinggung, ya itulah resiko gitu. Jadi jangan mancing juga dong, kecuali Novi diam-diam memang diposting di, saya juga marah. Cuma kan sudah damai, saya diam-diam aja gitu. Ada 3 ya, ada Novi, ada juga asam lambung Belanda, itu nggak tahu namanya siapa, Kristen atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasal ITE. Tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan. Karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Bukti yang kita lampirkan ada video video dari akun tersebut yang yang melakukan pencemaran nama baik Agus, dan juga di situ mengajak netizen lain untuk membenci Agus. Itu kita sudah lampirkan video-video itu.
Ya saya sangat menyayangkan sikap Novi yang harusnya kan nggak perlu gitulah, cukup bicara baik-baik kan Pak Menteri kan sudah bertemu dengan saya dan Alvin semua. Kenapa Alvin marah? Karena dia merasa kok Agus diejek-ejek, dihina-hina, dan di buktinya dilaporkan semua, YOLO, asam lambung dan lain sebagainya itu dilaporin. Itu udah dijelaskan sih, kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu live event. Ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari arahan dari sana. Dari kerjaan saya, tapi udah clear, udah dihapus, kan dia minta dihapus sebenarnya, ya sudah kami hapus. Dan satu lagi sih poinnya, yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan, jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga, Pak. Betul. Walaupun mereka mengatakan itu bukan Agus, tetap aja orang yang seperti itu di orang buta diejek itu cuma Agus doang, nggak ada lagi yang satu. Dan itu ada kaitannya dengan permusuhan dan kesalahpahaman yang terjadi. Jadi memang kita melaporkan atas dasar kemanusiaan, bukan ada embel-embel lain, karena kita kasihan juga kepada Agus. Memang dari Agus ini psikisnya terganggu gara-gara bulian netizen, gara-gara akun-akun yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini yang sangat disayangkan. Kita sudah memberikan somasi, kita sudah memberikan teguran, tapi teguran kita ini tidak diindahkan oleh akun-akun ini. Jadi saya khawatir akun-akun ini juga memicu akun-akun TikTok yang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kita melakukan langkah terakhir, yaitu adalah laporan polisi. Jadi kita mohon ya kepada akun-akun TikTok, pertimbangkanlah dari sisi kemanusiaan. Jangan sampai gara-gara komentar, bulian, membuat psikis Agus itu terganggu. Kisruh uang donasi antara Agus dan Novi cukup disayangkan harus kembali memanas di tengah upaya perdamaian yang sejatinya sudah berada di dalam jangkauan. Terlebih lagi, Agus yang kondisinya jauh dari kata prima, lagi-lagi harus terhuyung-huyung berkunjung ke kantor polisi untuk membuat laporan terhadap Novi. Hal itu sontak memancing reaksi dari pakar hukum Stefan Herianto. Menurutnya, walaupun membuat laporan adalah hak sebagai warga negara, langkah Agus bisa dikatakan menambah panjang deretan konflik yang kini hadir tercipta. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan berani menyebut jika kondisi saat ini terbilang konyol, mengingat substansi permasalahan yang sejatinya sudah rampung terselesaikan. Lantas seperti apa tanggapan Stefan Herianto terkait kembali memanasnya suasana antara Agus dan Novi? Saling lapor ini ya mereka memang punya hak untuk saling melapor lah. Bila mana mereka merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya, ya mereka melapor itu sah-sah saja dan tinggal lihat prosesnya itu seperti apa nanti. Apakah ujung-ujungnya mediasi atau saling cabut? Tapi kalau saya lihat lagi sih dari pihak Novi tidak mau berdamai. Semuanya ada konsekuensi tersendiri ya. Kalau kita bilang yang lebih kuat, masing-masing ada pasalnya sendiri dan masing-masing ada konsekuensinya terkait Novi. Jika memang dia mengunggah gitu kan, saya juga coba baca tadi beritanya, jika memang dia terbukti mengunggah gitu kan, mendistribusikan secara tidak langsung dia juga terkena undang-undang ITE, itu pasti. Karena kan tidak ada hak untuk dia mendistribusikan hal tersebut gitu kan. Nah di satu sisi untuk Alvin Lim juga dengan tuduhan-tuduhannya terkait terhadap Novi ya bisnis gelap, ya narkoba atau lain hal sebagainya itu harus dibuktikan. Berat banget. Sebenarnya sih saya amat menyayangkan. Cukuplah harusnya dimediasi saja. Karena dampaknya makin kesini makin ngaco ya, makin pusing orang melihatnya juga. Ini apa sih yang dicari sama Novi?
Apa sih yang dicari sama Alvin Lim? Orang case-nya juga sudah mau selesai kok terhadap Agus. Kenapa ini kok saling menyerang lagi? Gitu kan, kasihan juga anak. Otomatis kalau memang ini ditambah pasal baru, dilibatkan seorang anak gitu kan, atau anak-anak asuhnya, babak baru lagi dan panjang lagi. Kalau menurut saya konyol sih sebenarnya, karena babak baru dan babak baru lagi, nggak ada habis-habisnya. Dampaknya mungkin ya haternya pasti makin banyak nantinya dan kasus nggak selesai-selesai. Konyol sih, konyol. Kalau saya bilang ini udah masuk ke tahap konyol lah gitu. Harusnya sudah nggak perlu lagi. Kalau untuk case-nya, substansinya saya rasa sudah selesai. Tapi ini kembali ke pihak dari para kuasa hukum masing-masing, para penasihat hukumnya masing-masing. Akhirnya mereka yang mungkin bisa dibilang apa ya, harusnya no hard feeling ya, tapi mereka justru terbawa perasaan. Kalau saya melihatnya mungkin Agus yang prinsipnya kurang kuat, jadi dia mudah terbawa arus. Harusnya dia bisa pegang prinsip, dan bila memang pihak Agus ingin cepat selesai masalah ini, ya harusnya selesai setelah dimediasi oleh Kemensos. Enough, cukup sampai di situ. Nah, untuk para pecinta media sosial ya, berhati-hatilah dengan jangan jarimu, karena dari jari ini bisa jadi penjara nantinya. Kalau ditelusurin, kalau didalami, kalau diperkarakan bisa panjang. Jadi kalau boleh berpesan, berhati-hatilah dengan bersosial media. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.